Terkait dengan koalisi ini pemirsa, kami akan langsung mengonfirmasi dengan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi yang juga ada di pertemuan Hambalang yang juga sudah bergabung bersama kami di Metro Siang ini. Selamat siang Bang Viva, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam. Bang Viva, jadi ini sudah confirm ya bahwa Demokrat akan berlabuh ke Koalisi Indonesia Maju? Sudah terkonfirmasi dan langsung dipimpin oleh Pak SBY bersama Mas AHY kemarin di Rumah Hambalang, rumahnya Pak Prabowo Subianto. Dinyatakan bahwa Partai Demokrat mendukung secara resmi kepada Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Kemudian pernyataan dari Pak SBY mengatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah seorang pejuang tanpa kenal lelah untuk bangsa dan negara, dan Partai Demokrat merasa nyaman, merasa at home karena pernah bekerja sama di Pilpres sebelumnya, dan dari sisi visi serta platform partai juga tidak berbeda secara signifikan. Dan Pak SBY ditegaskan akan turun gunung langsung untuk mensukseskan Pak Prabowo sebagai presiden di Pilpres 2024. Oke, terkait tadi Bang Viva mengatakan pernah ada jalingan koalisi ya sebenarnya kalau kita lihat di Pilpres 2019 lalu begitu. Tapi bagaimana dengan sejarah Demokrat dan PAN begitu ya, yang memang ada percikan intrik koalisi pada kala itu. Misalnya soal kekecewaan SBY, pada kala itu AHY tidak terpilih sebagai bacawa pres Pak Prabowo. Kemudian sampai ada juga yang viral yaitu Jenderal Kardus kalau kita ingat ya Bang Viva. Belum lagi sejarah Demokrat dengan koalisi-koalisi sebelumnya. Misal saat koalisi perubahan kemarin yang memang Demokrat hengkang begitu ya secara tiba-tiba karena memang AHY tidak terpilih sebagai cawapres. Nah, ini sempat dibahas tidak sih fakta-fakta ini di Koalisi Indonesia Maju, Bang? Ya, itu menjadi catatan masa lalu, dan di Koalisi Indonesia Maju akan membuka lembaran baru dalam kerangka untuk bersama-sama dengan seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju termasuk Partai Demokrat untuk serius, fokus, komitmen, solid, kompak memperjuangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024. Masa lalu itu menjadi catatan, dan itu sudah ditegaskan oleh Pak SBY sendiri bahwa Pak SBY akan turun gunung langsung untuk memperjuangkan Pak Prabowo menjadi Presiden agar terpilih di Pemilu Presiden 2024. Jadi saya rasa dengan penegasan Pak SBY ini sudah jelas, sudah clear, sudah tegas sikap Partai Demokrat itu akan bersama-sama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju, berjuang bersama-sama, bekerja bersama-sama, dan saya rasa kalau ada komunikasi yang terhambat, belajar dari masa lalu itu tidak akan terulang lagi, dan Partai Amanat Nasional meyakini bahwa koalisi yang besar ini akan menciptakan sebuah harapan yang besar karena masing-masing basis konstituen tentu memiliki harapan yang sama agar suara di pemilu legislatif dari seluruh anggota koalisi itu akan bisa ekivalen dengan suara Pilpres kalau digabung, dikonsolidasi, dan diorganisir dengan baik dan benar. Meskipun antar partai ini memiliki kepentingan cawapres yang berbeda kalau kita lihat, tapi mungkin boleh dijawab nanti Bang Viva. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di Metro Siang. Saya yakini dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung. Terkait dengan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju, kami masih membahas dengan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga yang juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Bang Viva, kalau begitu langsung saja nih, bagaimana kans cawapres? Karena kan kalau kita lihat semua partai pendukung yang memiliki kursi ini memiliki calon cawapres masing-masing. PAN dengan Erick Thohir, kemudian Golkar juga ada Pak Airlangga di situ. Kini Demokrat yang juga pasti ingin kembali mengusung AHY. Nah, itu bagaimana? Jadi semakin rumit dong Bang koalisinya sebenarnya. Ya, banyak pakar dan analis yang menyatakan bahwa semakin banyak anggota koalisi akan memperumit proses pengambilan keputusan.
Kalau dari Partai Amanat Nasional, semakin banyak anggota partai akan semakin mempermudah proses pengambilan keputusan dan semakin besar kekuatan politik kita. Karena apa? Dari sisi kepentingan objektif, ini sudah ada kesamaan platform bahwa siapapun yang nanti dipilih oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden, itu adalah pilihan terbaik bagi seluruh anggota koalisi. Kita menyadari bahwa setiap partai tentu berkeinginan dan berkepentingan untuk menyodorkan kader-kader terbaiknya menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Nanti akan diputuskan oleh Pak Prabowo berdasarkan asas kekeluargaan, musyawarah, mufakat, kolektif, kolegial. Tentunya bagi Partai Amanat Nasional menginginkan bahwa calon wakil presiden itu harus memiliki kontribusi elektoral kepada calon presiden. Sebab apa? Dengan kondisi hasil survei lembaga survei yang saat ini ada perbedaan nilai elektabilitas calon presiden yang tidak terlalu berbeda jauh selisihnya, maka konfigurasi politik di Pilpres 2024 ini berbeda dengan Pilpres sebelumnya, yaitu faktor calon wakil presiden sangat penting sekali dalam rangka untuk memberikan kontribusi elektoral kepada pasangannya. Dan hal ini juga berkaitan apabila gabungan dari koalisi partai-partai ini ditambah dengan elektabilitas calon presiden, ditambah dengan nilai elektabilitas calon wakil presiden, tentu ini akan memberikan harapan yang besar berpotensi untuk menang di Pilpres. Oke, tapi bagaimana dengan deal-deal politik begitu yang dibicarakan misalnya di pertemuan Hambalang kemarin? Misalnya apa yang diminta Demokrat? Karena setelah hengkang dari Koalisi Perubahan, dengan bergabung ke koalisi ini pastinya juga ada misi yang ingin dilakukan begitu oleh Partai Demokrat ini. Yang kita tahu bersama sebenarnya adalah mengusung AHY sebagai bacawa pres. Misi dari Partai Demokrat itu sama dengan misi dari kami di anggota koalisi, yaitu pertama untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden di Pilpres. Terus yang kedua ingin membangun Indonesia baru yang lebih adil, lebih maju, lebih demokratis dalam kerangka untuk melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi yang sekarang ini dalam kerangka apa? Untuk lebih mengedepankan, mempercepat, mengeskalasi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Apabila seandainya Partai Demokrat juga mengajukan Mas AHY, itu adalah sesuatu yang wajar karena anggota koalisi ini duduk sama tinggi, berdiri sama rendah, dan masing-masing juga punya aspirasi yang sama. Tentunya nanti akan diputuskan dengan cara kekeluargaan oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota. PAN meyakini bahwa ini akan happy ending dan segala keputusan yang terbaik nantilah yang menjadi nilai objektifikasi dalam kerangka pemenuhan target pemenangan pemilu di Pilpres nantinya. Publik akan tunggu sebelum pintu KPU dibuka tanggal 10 Oktober, nanti akan ada pasangan Pak Prabowo yang punya potensi besar untuk dapat memenangkan di Pilpres 2024. Iya, 10 Oktober itu sebenarnya sudah tidak lama lagi begitu Bang Viva. Jadi pengerucutan nama cawapres kira-kira? Ya, kalau secara formal masing-masing partai politik tentunya memiliki jagoannya masing-masing. Artinya belum ada titik temu ya? Wakil presiden. Ya, sudah ada diskusi tipis-tipis dan nanti akan diputuskan secara musyawarah mufakat, kolektif, kolegial. Nanti Pak Prabowo yang akan mengumumkan calon wakil presiden bersama dengan anggota koalisi yang lain. Kira-kira kapan, Bang? Kira-kira sebelum pintu KPU dibuka tanggal 10 Oktober sudah ada pasangan calon. Minggu ini, minggu depan, 2 minggu lagi. Ya, pokoknya sebelum tanggal 10 Oktober itu kan pendaftaran di KPU RI. Ya, dalam waktu sebelum itulah nanti kita akan bisa melihat siapa sebenarnya pasangan calon dari Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Karena Demokrat sudah bergabung dan resmi menambah kursi, koalisi ini semakin gemuk, akankah AHY kemungkinannya lebih tinggi, Bang Viva? Istilah koalisi gemuk itu saya tidak sepakat.
Jadi kalau koalisi Indonesia Maju ada koalisi gemuk, ada koalisi kurus yang terkena stunting karena kurang gizi dong, ya kan? Ini adalah koalisi besar. Ada koalisi besar dan koalisi kecil, gitu ya. Kalau koalisi besar, maka kekuatannya akan tambah besar, maka potensi untuk menang pemilu tambah besar. Jadi kalau kemudian Partai Demokrat mengusulkan Mas Ahaye menjadi bakal calon wakil presiden, tentu itu hal yang wajar saja. Tapi nanti akan diputuskan secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggota koalisi. Ditunggu kabar baiknya siapa yang akan duduk sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nantinya. Baik, kita akan nantikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih. Salam sehat, Bang. Maria. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.